Indonesia juga bisa terus konsisten melahirkan generasi yang baik dan hasil yang baik. That we want to copy what you've done in terms of grassroots and also league. Seperti yang kita tahu, kehadiran Patrick Kluivert di Indonesia dijadwalkan pada akhir bulan ini. Bersama timnya, ia akan mulai mengamati performa pemain yang berlaga di Liga 1 untuk menyusun komposisi tim terbaik. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menyeluruh yang dirancang setelah era Sintayong resmi berakhir. Sebelum bertolak ke Indonesia, tim pelatih juga telah mengawasi pemain Indonesia yang merumput di luar negeri, khususnya mereka yang berkarir di Belanda. Data ini menjadi bekal penting dalam membangun kerangka tim yang kompetitif nantinya. Dan terbaru kemarin, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir pamer tengah rapat dengan tim pelatih Timnas Indonesia Senior bersama Patrick Kluivert di Belanda, yang mana pertemuan ini menjadi tonggak awal persiapan skuad Garuda menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertemuan itu, Patrick Kluivert didampingi oleh 3 asistennya, yaitu Alex Pastoor, Daniel Lezat, dan Gerald Van den Broek. Dan melihat unggahan dari Pak Erick, netizen pun banyak yang berkomentar soal keyakinan Timnas Indonesia bisa tembus ke Piala Dunia 2026 dan juga mempertanyakan nasib dari pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri yang membawa timnya dalam laga Mandiri U20 Challenge Series. Ya, Garuda Nusantara harus mengakui keunggulan Suriah dengan skor 0-2 dalam ajang Mandiri U20 Challenge Series yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Senin 27 Januari kemarin. Menelan 2 kekalahan sejauh ini, laga tersebut disebut menjadi momen penting bagi tim asuhan Indra Syafri untuk mengevaluasi diri menjelang Piala Asia U20 2025. Indra Syafri menilai pertandingan melawan Suriah memberikan banyak pelajaran berharga, khususnya terkait kesiapan menghadapi lawan-lawan kuat di grup C Piala Asia. Ia menjelaskan bahwa kualitas tim-tim pesaing kini mulai tergambar jelas berkat evaluasi dari 2 pertandingan yang telah dilakoni. Namun, meski Indra Syafri telah membeberkan pembelaan secara gamblang, publik tanah air seakan tetap menagih pergantian pelatih Timnas U20 pada Pak Erick Thohir menyusul rentetan hasil minor di ajang uji coba Mandiri U20 Challenge Series. Ya, Garuda Nusantara memang akan tampil di ajang level Asia yang akan terselenggara di Cina pada bulan depan. Setelah melakoni 2 laga uji coba dengan hasil buruk, Indra Syafri ditanyakan soal kehadiran dari Gerald Van den Broek yang baru saja ditunjuk oleh PSSI sebagai asisten pelatih ketiga untuk Patrick Kluivert di tim senior. Benar, Van den Broek juga bertugas untuk menangani Timnas Indonesia U23 sekaligus menyebatkan tim di berbagai level usia. Karena inilah Indra Syafri mengakui bahwa pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pelatih Patrick Kluivert dan sudah mulai bekerja sama melalui pemberian video. Dia mengaku membuka pintu bagi Gerald Van den Broek atau siapa saja dari tim kepelatihan Patrick Kluivert untuk mulai bekerja sama di Piala Asia U20 2025. Sebab menurutnya mereka sudah menjadi satu kesatuan sebagai pelatih tim nasional. Apalagi Timnas Indonesia U20 tergabung dalam grup yang terbilang berat di Piala Asia U20 dengan menghadapi Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Laga pertama adalah menghadapi Iran pada 13 Februari, disusul Uzbekistan pada 3 hari kemudian, dan terakhir Timnas Indonesia U20 akan melawan Yaman yang juga menjadi lawan mereka di babak kualifikasi pada laga terakhir yang digelar 19 Februari. Ya, melihat kasus Gerald Van den Broek yang akan bergabung dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia U20, sejatinya ada beberapa nama yang dinilai cocok untuk menggantikan Indra Syafri selain Van den Broek. Perlu diketahui, Van den Broek memang lebih banyak berkecimpung di tim muda seperti Ajax Amsterdam, sehingga ia dinilai cocok jika dia ditunjuk sebagai pengganti Indra Syafri. Selain Van den Broek, Thomas Doll juga menjadi nama yang cukup disegani saat masih membesut Persija Jakarta pada 2022 sampai 2024. Bersama Macan Kemayoran, pelatih asal Jerman ini menerapkan permainan yang sangat bagus hingga menjadi runner-up di Liga 1 musim lalu. Selain itu pun, pelatih yang pernah perang urat saraf dengan Sintayong ini juga sedang tidak melatih klub sehingga akan mudah bagi PSSI untuk merekrutnya menangani Timnas Indonesia U20.
Ya, lebih lanjut Peter Wijstra sempat disebut-sebut gantikan Sintayong seusai dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia. Secara prestasi, pelatih asal Belanda ini cukup menjanjikan karena membuat permainan Borneo FC enak dilihat. Meski pada akhirnya harus dipecat, namun Peter Wijstra dikenal sebagai pelatih yang gemar memainkan pemain muda, dan hal ini menjadi nilai tersendiri ketika Peter Wijstra melatih timnas Indonesia U20 menggantikan Indra Syafri. Nah, namun jika PSSI memutuskan untuk kembali menunjuk pelatih lokal, nama Aji Santoso layak diberikan kesempatan juga. Ya, gimana enggak? Pengalaman Aji Santoso sebagai pelatih terbilang cukup banyak. Mulai dari Arema FC, Persela, hingga Persebaya Surabaya, dia juga sempat menjadi pelatih kepala timnas Indonesia senior, U23 dan U16. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Aji Santoso adalah senang mengorbitkan pemain muda. Tapi terlepas dari banyaknya nama yang cocok dan berpeluang menggantikan Indra Syafri dari kursi pelatih timnas Indonesia U20, setelah Pak Erick Thohir mengadakan rapat bersama staf kepelatihan timnas Indonesia yang dipimpin oleh Patrick Kluivert, beliau memastikan soal persiapan tim Garuda melawan Australia dan Bahrain di Maret nanti, membawa target untuk bisa mengamankan minimal 4 poin dari laga tersebut. Ya, Pak Erick berharap persiapan yang ada bisa membawa hasil maksimal bagi timnas. Apalagi saat ini mereka ada di posisi ketiga grup C dan dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran selanjutnya. Siapa yang tak tahu bahwa Indonesia berambisi tinggi untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 meski jalan yang akan dilewati tidaklah mudah. Pak Erick berharap semua pihak bisa memberikan dukungan dan percaya dengan pelatih yang ada saat ini. Kami berdiskusi tentang progres persiapan pertandingan timnas Indonesia, termasuk melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Dengan persiapan yang matang, kita siap berikan yang terbaik untuk Indonesia. Jelas, Pak Erick. Sebelumnya pun Pak Erick Thohir lebih dahulu berkunjung ke KNVB Kampus DZ sebagai upaya meningkatkan kualitas dari sepak bola tanah air. Ya, timnas Indonesia akan lebih dahulu bersuat melawan Australia di Stadion Sydney Football pada tanggal 20 Maret. Setelahnya, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret.